Teman-teman, di antara kalian ada nggak yang mengetahui apa itu gambling? Nah, mari kita simak penjelasannya. Gambling yang sering disebut juga dengan judi adalah aktivitas mempertaruhkan suatu yang berharga seperti uang pada suatu peristiwa yang tidak dapat dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hasil dari gambling ditentukan oleh keberuntungan dan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Gambling adalah aktivitas yang berisiko tinggi dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar dalam waktu singkat. Judi juga dianggap memiliki efek samping, yakni kecanduan. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu gambling? Selanjutnya, mari kita bahas apa sih kelebihan dan kekurangan dari gambling. Gambling memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan gambling ada dua. Yang pertama, keuntungan instan, di mana gambling menawarkan potensi keuntungan yang instan dan jauh lebih besar. Yang kedua, kesenangan. Gambling dapat memberikan perasaan menyenangkan sekaligus menenangkan bagi para pemainnya, sehingga banyak yang menganggap bahwa judi adalah bagian dari tradisi untuk mempererat tali persaudaraan karena bisa menjadi sarana hiburan bagi kalangan-kalangan tertentu. Kekurangan gambling di sini ada 3. Yang pertama, risiko sangat tinggi. Gambling mengandung risiko yang sangat tinggi, berpotensi kehilangan seluruh modal dalam waktu singkat. Yang kedua, kecanduan. Gambling dapat memicu kecanduan, sehingga sulit bagi penjudi untuk berhenti meskipun penjudi tersebut terus mengalami kerugian. Yang ketiga, ada ilegal. Di beberapa tempat, gambling dilarang di beberapa negara dan wilayah karena dianggap sebagai aktivitas yang berbahaya dan tidak bermoral. Indonesia merupakan salah satu negara yang tegas melarang aktivitas judi. Jadi, tadi teman-teman sudah mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari gambling. Selanjutnya, ayo kita cari tahu apa saja sih contoh-contoh dari gambling. Perjudian online atau judi online atau yang kita biasa kenal dengan istilah judol adalah kegiatan berjudi yang dilakukan lewat internet. Jenis ini paling sering dibicarakan karena mudah diakses melalui ponsel atau komputer. Contoh yang pertama itu ada permainan kasino virtual. Contohnya seperti slot online atau mesin keberuntungan yang menawarkan hadiah besar. Ada juga roulette online, blackjack online, dan baccarat. Contoh yang kedua itu ada permainan kartu online termasuk poker online seperti Texas Hold'em, domino online misalnya domino QQ atau Gapel, dan Capsa Susun. Contoh yang ketiga itu taruhan olahraga yaitu menebak hasil pertandingan seperti judi bola online, taruhan basket, hingga taruhan e-sports atau pertandingan video game. Contoh yang keempat itu ada lottery dan tebak angka. Contohnya togel atau toto gelap, keno, dan lotre online, di mana pemain menebak angka tertentu untuk menang. Contoh yang kelima itu ada permainan berbasis keberuntungan, misalnya bingo online dan Wheel of Fortune atau roda keberuntungan, di mana hasil permainan bergantung pada keberuntungan semata. Yang terakhir itu ada permainan dalam aplikasi atau game online. Ada juga game yang tampak seperti permainan biasa tetapi sebenarnya mengandung unsur judi, seperti Hex Domino atau Domino QQ yang di dalamnya ada jual beli chip atau koin virtual yang bisa ditukar menjadi uang sungguhan. Contoh selanjutnya itu ada perjudian konvensional atau tatap muka atau fisik, yang dimana bentuk perjudian tradisional yang dilakukan secara langsung, bukan lewat internet. Semua kegiatan dilakukan dengan bertemu secara fisik antara para pemain. Contoh yang pertama itu ada permainan kartu, seperti poker, di mana pemain bertaruh menggunakan uang atau barang berharga. Contoh yang kedua itu ada permainan dadu, misalnya craps atau permainan dadu lainnya, di mana orang menebak hasil lemparan dadu untuk menang.
Contoh yang ketiga itu ada permainan mesin, yaitu mesin slot yang biasanya ada di kasino, terutama di negara-negara yang memperbolehkan perjudian. Contoh yang terakhir itu ada taruhan langsung, contohnya sabung ayam atau mengadu ayam dengan taruhan uang, balapan kuda atau taruhan antar teman seperti menebak skor pertandingan bola. Dari penjelasan tadi, teman-teman pasti sudah mengetahui apa saja contoh-contoh dari gambling. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja dampak negatif dari gambling. Dampak negatif dari gambling atau perjudian online yang dimana yang pertama adanya dampak ekonomi. Ini kehilangan banyak uang karena terus kalah dalam taruhan. Lalu yang kedua bisa menyebabkan kebangkrutan pribadi dan keluarga serta memicu tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan uang. Lalu yang kedua ada dampak psikologi. Ini adanya kecanduan di mana sulit berhenti walau sudah rugi besar. Lalu ada stres berat, depresi, dan rasa cemas terus-menerus. Dan yang terakhir dapat menyebabkan gangguan tidur karena adanya tekanan darah tinggi hingga keinginan bunuh diri pada kasus parah. Yang ketiga ada dampak sosial dan keluarga. Ini adanya pertengkaran dalam rumah tangga karena uang habis untuk berjudi. Lalu ada hilangnya kepercayaan dari pasangan, teman, dan keluarga, serta mengabaikan tanggung jawab sebagai orang tua, pelajar, atau pekerja. Yang keempat ada dampak bagi remaja dan pelajar, di mana ini prestasi belajar menurun karena waktu dan pikiran habis untuk berjudi. Lalu suka berbohong kepada orang tua demi mendapatkan uang taruhan. Dan yang terakhir menjadi malas belajar kan kehilangan fokus pada masa depan. Dan yang terakhir ada dampak terhadap masyarakat dan negara. Ini meningkatkan angka kriminalitas seperti penipuan dan pencurian. Lalu yang kedua mengganggu stabilitas ekonomi, terutama karena aliran ke situs judi luar negeri. Dan yang terakhir munculnya masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan gangguan kesehatan mental. Nah, berikut akan kami bacakan berita terkait gambling. Nah, kasus yang pertama, yakni terdapat seorang pria berusia 42 tahun berinisial AJH, di mana ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Nah, berdasarkan keterangan polisi, korban diduga gantung diri karena frustasi akibat kecanduan judi online. Nah, istri korban yang pertama kali menemukan jasad suaminya langsung melapor ke ketua RT dan pihak kepolisian. Nah, dari hasil penyelidikan diketahui bahwa korban tidak memiliki masalah keluarga, namun sering bermain judi online hingga menimbulkan tekanan berat dan stres. Kemudian kita beralih pada kasus yang kedua, yakni kasus bunuh diri akibat judi online yang terdapat pada negara Nigeria. Terjadi pada seorang mahasiswa bernama Samuel Adegoke dari Federal Polytechnic Ilaro. Samuel ini adalah mahasiswa jurusan teknik listrik yang menggunakan uang kuliahnya, bahkan uang teman sekamarnya, untuk berjudi secara online. Nah, setelah kalah dan kehilangan semua uang tersebut, ia diliputi rasa bersalah dan keputusasaan karena tidak membayar biaya kuliah dan terancam tidak bisa mengikuti ujian. Nah, dalam kondisi tertekan, Samuel meminum cairan beracun yang dikenal sebagai sniper dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian pihak kampus segera mencoba menyelamatkannya, namun nyawanya tidak tertolong lagi. Dan diketahui ini bukan kali pertama Samuel menggunakan uang kuliahnya untuk berjudi. Sebelumnya ayahnya pernah membantunya melunasi biaya kuliah yang hilang karena perjudian. Setelah kejadian tragis itu, pihak kampus membantu biaya pemakaman dan juga menanggung biaya kuliah teman sekamarnya yang uangnya dipakai berjudi.
Namun, kasus ini memperlihatkan bagaimana kecanduan judi online dapat menghancurkan hidup seseorang, terutama ketika tekanan finansial dan rasa malu bercampur menjadi beban psikologis yang berat. Gambling atau perjudian adalah aktivitas mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, seperti uang atau barang, dengan harapan memperoleh keuntungan dari hasil yang tidak pasti. Meskipun sering dianggap sebagai hiburan, perjudian membawa lebih banyak dampak negatif daripada manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Perjudian konvensional dilakukan secara langsung di tempat, dan perjudian online dilakukan melalui internet dengan situs atau aplikasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Perjudian online cenderung lebih berisiko karena mudah diakses, sulit diawasi, dan berpotensi menimbulkan kecanduan yang lebih cepat.